berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1117 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Mo. Kata Mo mengarah ke kata atau pesan terakhir dari Dr. Vegapunk sebelum siaran Denden Mushi berhenti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story anak Oni Yamato volume ke-7 dengan judul Yamato mengunjungi Nekomamushi dan Hyogoro the Flower di ibu kota bunga. Kemudian cerita utama chapter 1117 dimulai dengan memperlihatkan berbagai reaksi dunia setelah mendengar pernyataan Dr. Vegapunk di chapter sebelumnya, di mana di chapter ini diperlihatkan kemunculan kembali bajak laut Donkrik di Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut markas Yonko Kurohige bersama Gin dan Pearl. Wadidaw, mengejutkan. Gin akhirnya benar-benar menepati janjinya untuk datang ke Greenland atau New World. Kemunculan ini adalah kemunculan pertama mereka setelah puluhan tahun lamanya. Tampaknya saat ini bajak laut Donkrik berada di bawah kekuasaan bajak laut Kurohige. Tidak sabar bagaimana marga anime untuk menunggu atau diperlihatkannya reuni antara Sanji dengan Gin. Karena di chapter 67 Gin pernah berjanji kepada Sanji untuk bertemu di Greenland atau New World. Apakah mungkin Sanji akan bertemu dengan Gin saat bajak laut topi jerami bentrok dengan bajak laut Kurohige? Menarik untuk ditunggu. Kemudian adegan berpindah ke Pulau Jaya memperlihatkan Mont Blanc Cricket dengan aliansi Saruyama bersiap untuk menyelam dan mencari keberadaan reruntuhan di bawah laut. Wadidaw, tampaknya mereka juga akan bersiap untuk mencari tentang sejarah dunia yang telah menghilang atau telah tenggelam. Menarik bukan? Lalu di halaman selanjutnya, adegan kembali berpindah, tepatnya di rumah sakit, tempat anggota SWORD berada, di mana terlihat Koby terbaring di tempat tidur dengan tubuh penuh luka. Dan di chapter kali ini juga diperlihatkan kemunculan kembali bajak laut Disdrake atau Kapten SWORD setelah perang Onigashima berakhir. Kehadiran Disdrake ini membuat marga anime bertanya-tanya, apakah Hawkins berhasil melarikan diri setelah perang Onigashima berakhir? Karena Disdrake dan Hawkins terakhir kali diperlihatkan dengan kondisi sekarat di chapter 1052. Kemudian berlanjut, kita juga diperlihatkan Prince Grus yang berbicara tentang pesan dari Dr. Vegapunk. Dia mengatakan bahwa hal tersebut menghasilkan kesimpulan yang meresahkan dunia. Kujaku yang berada di sebelah Grus mengatakan bahwa saatnya untuk kita, angkatan laut, untuk bertindak. Lalu panel juga memperlihatkan Smoker sedang mengendarai Blower Bike untuk menuju lokasi Koby berada. Kedatangan Smoker ini dapat menarik kesimpulan jika angkatan laut telah mengetahui tentang nasib yang menimpa Vice Admiral Monkey D. Garp di Pulau Hachinosu. Tidak mengherankan di chapter 1116, Sengoku dan Suru diperlihatkan berlayar menuju suatu tempat, dan kemungkinan besar tempat tersebut atau tempat tujuan mereka adalah Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, markas Yonko Kurohige. Sedikit pembahasan, kemunculan Smoker ini membuat marga anime sangat antusias melihat bagaimana Smoker akan bereaksi setelah mengetahui bahwa Aokiji bertarung melawan Garp di Pulau Hachinosu. Mengingat di chapter 700, Aokiji pernah berkata kepada Smoker jika dirinya ini masih orang yang sama. Hal ini akan mengguncang Smoker, mengingat mereka berdua merupakan teman sejak dulu, atau mungkin Smoker telah mengetahui bahwa Aokiji memiliki niat tersendiri atas tindakan yang dia lakukan di Hachinosu. Menarik ditunggu. Kemudian adegan berpindah ke Pulau Egghead, memperlihatkan kemunculan Gorosei Nasujuro di Labo Pass setelah penghalang Frontier Dome terbuka, di mana di chapter kali ini diperlihatkan Gorosei Nasujuro akan bersiap menghancurkan Tausan Sani dengan tebasan pedang miliknya. Merasakan ancaman mendekat, Jinbe sang kasatria lautan yang berada di dekat dengan Sanigo kemudian melemparkan Roronoa Zoro ke arah Nasujuro menggunakan teknik baru dengan nama Jujutsu Fishman Karate Kata Guruma. Zoro yang telah bersiap kemudian melesat dengan kecepatan dan memblokir pedang Nasujuro menggunakan serangan Nitoryu Rasomon. Efek dari serangan tersebut membuat pedang Nasujuro dan Zoro menciptakan kilatan hitam dan kobaran api di pedang Kitetsu milik Roronoa Zoro. Di sini kita diperlihatkan reaksi dari Gorosei Nasujuro setelah merasakan pedang Kitetsu milik Zoro. Wadidaw, api yang keluar dari pedang Zoro, apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan King of Hell Roronoa Zoro yang bertemakan neraka? Mengingat Gorosei Nasujuro juga merupakan monster yang identik dengan kegelapan. Menarik untuk ditunggu. Kemudian setelah efek tebasan tersebut, Roronoa Zoro kemudian berdiri bersama Jinbe dan berbicara kepada teman-temannya. Nami, pergilah dengan Sanigo terlebih dahulu
Aku dan Jinbei akan menyusul kapal nanti. Wadidaw, tindakan dari Roronoa Zoro. Apa boleh kita sebut tindakan dari wakil kapten dari Roronoa Zoro? Di sini Zoro juga memerintahkan Jinbei untuk tinggal bersamanya. Hal ini tentu menyenangkan bagi fans Zoro ketika disebutkan bahwa dia wakil, tapi yang pasti dia adalah orang kedua. Kemudian pertarungan yang ditunggu-tunggu, Roronoa Zoro dan Jinbei melawan Gorosei Nasujuro akan terjadi di chapter berikutnya. Tidak sabar melihat chemistry antara Roronoa Zoro dan Jinbei, dan marga anime yakin mereka berdua akan memberikan perlawanan yang cukup hebat melawan Gorosei Nasujuro nantinya. Mengingat keduanya merupakan petarung utama selain Sanji dari bajak laut topi jerami, mungkinkah nanti kita akan diperlihatkan kekuatan penuh dari Roronoa Zoro menggunakan King of Hell atau bentrokan yang membuat awan terbelah? Menarik untuk ditunggu. Kemudian adegan beralih di kapal Elbap memperlihatkan raksasa sedang berperang melawan angkatan laut. Di pertempuran tersebut, Vice Admiral Bluegrass menggunakan serangan dengan nama Sea Beast Weapon yang membuat lubang di kapal Elbap. Kita juga diperlihatkan Vice Admiral Doll mengalahkan raksasa Cassie setelah menggunakan serangan Rock and Roll Blaster. Kemudian kita melihat Luffy, Dory, dan Brogy berada di dekat pantai. Jadi mereka berteriak ke kapal Elbap untuk lepas landas. Luffy bertanya-tanya kemana perginya War Crew karena dia berhenti mengejar mereka. Tampaknya hampir semua kru telah mendekati kapal Elbap, dan Nami beserta yang lainnya juga telah menuju ke sana. Hanya Jinbei dan Roronoa Zoro yang masih tertahan hingga saat ini. Menarik. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan halaman manga yang sangat epik, menampilkan Gorosei Saturn, Mars, Jupiter, dan War Crew kini mengelilingi robot raksasa kuno menyerang Iron Robot atau robot raksasa kuno dengan sangat epik. Di saat yang bersamaan, Dr. Vegapunk kembali berbicara dan mengatakan, "Terakhir, saya ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh dunia yang memiliki huruf D di nama mereka." Di saat Dr. Vegapunk akan berbicara mengenai arti nama D, kita diperlihatkan panel yang menampilkan orang-orang penyandang nama D di dunia One Piece. Selain mereka yang diketahui di sana, terlihat ada Monkey D. Dragon, Sabo, Kobe, Marshall D. Teach, dan Beppo, dan yang lainnya. Wadidaw, mengejutkan. Pernyataan Gorosei di chapter 1086 yang mengatakan Sabo memiliki takdir yang berubah-ubah dikonfirmasi di chapter kali ini, dan marga anime terkejut melihat Kobe juga diindikasikan sebagai orang penyandang nama D. Itu artinya mereka, penyandang nama D, akan muncul satu persatu dan bersiap melawan pemerintah dunia. Kemudian yang bertanya-tanya mengapa Sabo muncul di deretan orang-orang tersebut. Bisa dikatakan, jika kalian ingat, kita pernah membahas tentang orang-orang dengan takdir yang berubah-ubah. Di akhir video aku cantumkan jika kalian ingin menonton kembali. Tapi yang pasti, orang-orang dengan takdir yang berubah-ubah ini selalu beriringan atau terhubung dengan seseorang yang menyandang nama D di namanya. Menarik bukan? Kemudian adegan berpindah ke lokasi Gorosei saat Dr. Vegapunk bersiap mengungkap apa itu arti dari nama D. Gorosei War Crew berteriak, "Hentikan Vegapunk!" Secara bersamaan, Gorosei War Crew menyerang Iron Robot dengan serangan kuat yang membuat Iron Robot terhempas ke udara dan jatuh dengan kondisi rusak. Secara bersamaan, siaran Dr. Vegapunk saat dirinya akan mengungkap apa itu arti dari nama D. Denden musuh utama akhirnya hancur dan pesan siaran ke seluruh dunia langsung terputus. Di mana kita melihat reaksi dari orang-orang di seluruh dunia setelah melihat siaran langsung Vegapunk terhenti. Morgans dan Pipi terkejut dan bertanya-tanya apa itu D dan kenapa pesan tersebut terhenti. Lalu di panel terakhir kita diperlihatkan Pangyong berlutut gembira dan berkata, "Haha, berhenti, aku akan menjadi seorang Tenryubito." Dan One Piece chapter 1117 ditutup dengan informasi minggu depan tidak libur. Mantap. Dan kata terakhir dari Dr. Vegapunk tentang orang-orang dengan nama D di nama mereka adalah terputus ketika dia mengatakan sebuah kata, "Mo." Apa itu kira-kira, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang